Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa, NIM 2200237. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Gaya kepemimpinan seseorang menurut Hesblaker memiliki 3 unsur. Yang pertama dari pemimpin itu sendiri, bagaimana faktor bawaannya atau individunya. Yang kedua ada bawahan, dan yang ketiga persoalan situasi di mana proses kepemimpinan akan dilaksanakan. Semua itu saling terkait satu sama lain. Artinya secara personel yang namanya pemimpin tidak bisa berdiri sendiri, baik kecerdasannya, kemampuannya, bahwa seorang pemimpin yang hebat itu dipengaruhi oleh 2 faktor tersebut, yakni bawahan dan kondisinya. Bagaimana ia bisa mengatur dua hal tersebut sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang pertama kita bahas pimpinan. Pimpinan adalah seseorang yang mempengaruhi sekelompok orang ketika bekerja untuk melaksanakan tugas secara maksimum yang telah ditetapkan agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Jadi, jika seseorang pimpinan tersebut memiliki kecakapan dan skill, maka akan mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Keterampilan setiap pemimpin tidak selalu sama, karena masing-masing individu memiliki keunikannya masing-masing. Hal itu salah satunya dilatar belakangi oleh faktor latar belakang yang berbeda-beda dari setiap orang. Misalnya, keterampilan teknis, manusiawi, konseptual memiliki konseptual meski kadang-kadang secara teori ada kemiripan, atau kesamaan, tapi pada saat teknis si pemimpin itu yang melakukan dan yang berbeda, maka akan muncul dan cenderung gaya kepemimpinan itu tidak sama. Yang kedua ada bawahan, artinya sekelompok orang yang mengikuti lembaga yang mereka diberikan tugas dan melaksanakan perintah yang telah direncanakan agar tercapainya tujuan organisasi. Bawahan memiliki peran yang sangat strategis demi terlaksananya tujuan organisasi. Posisi bawahan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dipandang sebelah mata, karena kemajuan organisasi tidak hanya tergantung dari kemampuan pimpinan tersebut memimpin organisasi, tapi bagaimana semua anggota atau karyawan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi, seorang pemimpin itu harus mampu menyeleksi bawahannya secara cermat dan tentu agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal. Ciri-ciri karyawan yang baik itu yang memiliki visi dan misi dan memiliki kinerja yang tinggi, memiliki kemampuan dan kapasitas, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan maksimal. Yang ketiga ada situasi. Situasi adalah suatu keadaan di mana seseorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mau serta mengikuti pendapatnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Selanjutnya kita masuk tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi kepemimpinan seseorang.
kita ambil dari pendapat 3 ahli, yaitu menurut leader Gewosky, menurut Thomas Leslie, menurut James W. Mohani, yang memiliki kesamaan pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ini. Yang pertama ada faktor kemampuan personel atau individu dari pemimpin itu sendiri. Yang kedua ada kemampuan mengelola dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga ada kemampuan sosial terkait bagaimana ia beradaptasi kepada manusia. Karena apa? Karena di lingkungan internal yang kita hadapi adalah manusia. Semakin banyak orang-orang yang kita pimpin, maka semakin banyak pula tipikal manusia yang muncul, baik secara kemampuannya, skillnya, bahasa, budaya, kebiasaan, dan adat istiadat, dan bagaimana mereka bisa masuk ke semua itu. Nah, tentu kemampuan sosial itu tidak mudah, karena faktor sosial sangat dipengaruhi bagaimana seseorang bisa beradaptasi, bisa diterima di sebuah lingkungan, apalagi lingkungan eksternalnya. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat hampir keseluruhan kita bisa bahas di mana faktor-faktor tersebut dapat kita rangkum menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah artinya sebagai seorang pribadi, seorang personel, pemimpin memiliki karakter yang unik, yang tidak sama satu sama lain, yang membedakannya dengan pemimpin yang lainnya. Nah, keunikan ini mempengaruhi bagaimana cara mereka memandang, memutuskan, dan memimpin serta mengelola lembaga. Jadi, ada ciri kepemimpinan yaitu kompetensi yang terbentuk melalui proses pematangan, pengalaman, dan juga latar belakang pendidikan. Yang kedua ada faktor eksternal. Jika kita kaitkan ada faktor bawahan dan situasi. Nah, faktor bawahan yaitu faktor yang disebabkan oleh karakter dari bawahannya itu sendiri. Semakin banyak bawahan, maka semakin banyak karakter yang akan muncul, baik dari secara psikologi maupun status sosial, serta faktor dari unsur pendidikannya, baik dari ideologi, keagamaan, kebiasaan, budaya, dan adat istiadat. Itulah yang menjadi tantangan seorang pimpinan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Bagaimana ia bisa beradaptasi kepada bawahannya, serta mengatur karyawan demi tercapainya tujuan organisasi dengan baik. Terus kita contohkan, kita ibaratkan bahwa karyawan itu adalah peserta didik dan kita adalah seorang pimpinan sebagai guru. Maka sebenarnya seorang pimpinan akan menjalankan pola-pola kepemimpinannya tersebut sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, bukan dengan karakteristik kita sebagai pemimpin. Kita harus menjalankan karakteristiknya sesuai dengan peserta didik karena mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Ingat bahwa keberhasilan dari seorang pimpinan bagaimana ia melihat dan mengenal serta mampu beradaptasi dengan siapa bawahannya dengan siapa orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga ada faktor situasi atau aspek waktu, kondisi, dan tujuan termasuk karakteristik organisasi. Jika berkaitan dengan waktu, perkembangan ilmu dan pengetahuan mempengaruhi sudut pandang kita. Nah, jika waktu itu terus berkembang, terus berjalan, terus berubah, maka seseorang pemimpin yang baik dalam karakter, ia sebagai leader harus terus mampu beradaptasi dan bermain dengan waktu. Jika ada kondisi atau tuntutan yang baru dari seorang pimpinan, harus mengikuti
semua situasi yang ada. Nah, faktor yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang secara umum dapat terbagi 3. Yang pertama ada faktor kemampuan personal, artinya kombinasi antara potensi sejak pemimpin dilahirkan dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jadi, potensi bawaan dan perlakuan edukatif lingkungan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, yang sangat menentukan hebatnya seorang pimpinan tersebut. Yang kedua ada faktor jabatan. Faktor jabatan adalah struktur kekuasaan yang pimpinan duduki. 2 orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang sama, tapi satu mempunyai jabatan dan yang lain tidak, maka akan kalah pengaruh. Sama-sama mempunyai jabatan, tapi tidak ada kaitannya, tapi kaitannya berbeda, maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula. Yang ketiga ada faktor situasi dan kondisi, artinya menentukan perilaku pimpinan. Jika situasi kacau, maka akan efektif muncul pemimpin yang lebih karismatik. Jika organisasi sulit maju karena anggota tidak progresif, maka diperlukan pemimpin yang transformasional. Dan jika identitasnya religius, maka perlu pemimpin yang memiliki nilai keimanan. Baiklah, sekian dari penjelasan materi kita hari ini. Saya Naila Zulfa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.